Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Wisnu. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan tata laksana hipotensi dan shock, utamanya shock kardiogenik karena saya ambil materinya dari ACLS 2021. Video-video pendek semacam ini saya akan coba buat secara rutin. Saya akan coba buat namanya learning by teaching, utamanya untuk diri saya sendiri sebagai catatan pribadi, kayak gitu. Kita langsung mulai saja. Hipotensi. Hipotensi sendiri ditandai dengan pasien sistoliknya di bawah 90, diastoliknya di bawah 60. Nah, pasien bisa datang dengan keadaan pusing, nyeri kepala ringan, kemudian kurang konsentrasi, lemah, bahkan sampai pingsan. Pada hipotensi bisa juga ditemukan nadinya meningkat, kayak gitu. Atau bisa juga nadinya turun, tergantung keadaan penyebabnya. Nah, secara umum, kalau misalnya hipotensinya tidak ditangani, bisa sampai keadaan shock. Nah, untuk shock sendiri itu ada 4 jenis, ada shock distributif, shock obstruktif, ada shock hipovolemik, dan shock kardiogenik. Nah, shock ini tadi bisa ditandai dengan pertama ya, urine output berkurang, yaitu di bawah 0,5 cc per kg/BB per jam. Nah, kemudian pasien juga akralnya dingin dan capillary refill time-nya memanjang, yaitu di atas 2 detik. Kalau misalnya menurut ACLS 2021, tata laksananya itu kita bisa tata laksana sesuai dengan masalah yang muncul. Oke, jadi algoritmanya seperti ini. Pasien hipotensi, kita lihat dulu apakah masalahnya pada irama atau bukan. Nah, untuk masalah irama berarti kita lihat nadinya. Apakah nadinya di atas 150 kali per menit atau takikardia ekstrim atau di bawah 50 kali per menit atau bradikardia ekstrim. Nah, untuk irama sendiri itu ada tata laksana sesuai dengan algoritmanya. Jadi nggak akan dijelaskan di video ini. Tapi kalau misalnya ini juga tergantung dari keadaan takikardia atau bradikardinya, apakah stabil atau tidak. Gitu. Misalnya tata laksana iramanya sudah dijalankan, tapi pasiennya nggak ada perbaikan. Berarti mungkin permasalahannya ada di volume. Kalau masalahnya ada di volume, bisa dilakukan fluid challenge. Maaf. Diberikan cairan NaCl 2-4 cc per kg/BB dalam 10 menit. Nah, fluid challenge ini dilihat hasilnya seperti apa. Kalau misalnya inkonklusif, berarti entah nadinya doang yang turun, atau mungkin tensinya doang yang naik, tapi nadinya nggak turun, berarti bisa diulangi 1 kali lagi fluid challenge-nya. Kalau setelah 1 kali dilakukan lagi masih tidak ada perbaikan atau masih tetap inkonklusif, berarti kita eksplorasi penyebab lain selain dari volume. Kalau misalnya ada perbaikan, berarti dapat dilanjutkan pemberian volume.
Nah, volume yang selanjutnya itu NaCl 0,9% sebanyak 500 cc dalam 1 jam. Nih ya, TD naik, nadi turun. Itu kalau misalnya terjadi. Nah, kalau misalnya nggak ada perbaikan, tidak membaik, berarti kemungkinan permasalahannya ada di pompa. Permasalahan pompa atau di kontraktilitas jantung. Untuk permasalahan pompa, kita mesti lihat dulu pasiennya ini shock atau hipotensi saja. Jadi, hipotensi dengan tanda-tanda shock atau hipotensi saja tanpa tanda-tanda shock. Oke. Nah, kalau misalnya pasien hipotensi saja tanpa ada tanda-tanda shock, maka pasiennya diberikan doputamin. Dosisnya 2-20 mcg per kgbb per menit di drip. Kalau misalnya pasiennya ada tanda-tanda shock, berarti kita evaluasi dulu apakah HR-nya di bawah 50 atau HR-nya di atas 50 kali per menit. Kalau HR-nya di bawah 50 kali per menit, diberikan dopamin. Dosisnya 5-20 mcg per kgbb per menit. Kalau HR-nya di atas 50, diberikan norepinefrin. Dosisnya 0,1-0,5 mcg per kgbb per menit. Oke. Secara umum, ini algoritmanya. Kemudian kita coba tuliskan targetnya. Target dari terapi algoritma ini yaitu MAP di atas 65 atau sistol di atas 90. MAP sendiri itu merupakan hasil dari, ini ya rumusnya ya, sistolik ditambah 2 kali diastolik dibagi 3. Nah, kayak gitu. Mungkin sekian video singkat dari saya, semoga bisa membantu. Ini saya coba, nah, kayak ginilah kira-kira. Oke, goodbye.